Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat walafiat? Kalau nggak sehat, nggak sampai sini, Pak. Ya, kita lanjutkan. Apa topik kita hari ini? Subgroup. Ya, Pak Rika sudah nyantolkan ini ya di si Pejar, sudah diunduh, sudah dibaca, ya, udah paham? Oh, kalau udah paham kita pulang aja ya. Kan udah paham kan ya? Loh, kenapa kok belum paham? Susah gitu ya. Ya, itulah kadang teks itu dibaca saja belum tentu mudah dipahami ya. Nah, padahal Anda punya banyak buku teks juga ya, ada bukunya kalian dan yang lain-lain. Oke, kita akan berdiskusi tentang subgroup atau grup bagian ya dalam bahasa Indonesia dari suatu grup. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang subgroup, ada beberapa hal atau terminologi yang harus kita ingat, yang mungkin nanti dikaitkan dengan pengetahuan Anda sebelumnya nanti ya. Yang pertama tentang pangkat bulat ya. Anda di SMA, sekolah menengah sudah belajar tentang pangkat ya. Jadi suatu unsur atau suatu bilangan real dipangkatnya, dipangkatkan ya. Nah, ingat bahwa bilangan real itu adalah bisa kita pandang kalau nolnya dikeluarkan ya. Bilangan real itu dipandang sebagai grup terhadap operasi kali ya. Real non negatif ya, atau bisa juga Anda kumpulkan yang positif aja biar aman juga boleh, real positif atau rasional positif. Nah, dari sana kita bisa mengembangkan pangkat yang ada di bilangan real positif atau rasional positif ke dalam grup ya. Nanti kaidahnya hampir sama sesuai dengan yang Anda dapatkan di sekolah menengah ya. Kalau saya punya G itu terhadap operasi bintang itu adalah grup, ini bayangkan bisa kali, bisa tambah gitu ya. Untuk sembarang A anggota G dan bilangan bulat positif K didefinisikan ini ya. Nah, unsur di grup dipangkatkan 0 itu hasilnya identitas. Ini sebenarnya sudah Anda dapatkan di bilangan real ya. Bilangan real itu asalkan tidak 0 ya. Kalau grup kan 0-nya nggak boleh ikut ya. Nah, semua bilangan real yang tidak 0 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, 1 itu adalah identitas. Nah, demikian juga bilangan rasional. Nah, A pangkat 1 artinya sama dengan A. Nah, kemudian selanjutnya, untuk memperoleh bilangan pangkat-pangkat berikutnya, itu kan sebenarnya Anda ngitung dari pangkat 1, dikalikan, diperoleh pangkat 2. Pangkat 2 dikalikan lagi, diperoleh pangkat 3. Ya. Pangkat 3 dikalikan lagi, pangkat 4. Nah, artinya apa? Pangkat K plus 1, sebenarnya kita peroleh dari pangkat K, dikalikan dengan A, gitu ya. Nah, A pangkat K plus 1 sebenarnya itu. Itu alamiah sebenarnya. Makanya definisi alamiahnya ini. A pangkat K tambah 1, itu artinya A pangkat K dioperasikan dengan A. Ini seperti kita. Jadi kalau kita mau menghitung, misalnya 2 pangkat 5, biasanya, ya kalau yang belum hafal, ya kalau sudah hafal, ya langsung 2 pangkat 5, 8. Tapi dalam proses menghitung kan, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ya 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5 baru 32, gitu ya. Ya. Tahap. Nah, ini sebenarnya prosesnya ini. Nah, kalau positif ini pun bisa diartikan pangkat bulat positif itu adalah operasi sebanyak itu, gitu ya. A pangkat 5 itu sebenarnya kan A dioperasikan dengan A dioperasikan sebanyak 5. Nah, itu nanti akan bermasalah kalau pangkatnya negatif. Kan mungkin pangkat min 5, masa sebanyak min 5, kan gitu ya. Nah, itu nanti harus didefinisikan lagi. Nah, kalau A pangkat min K lah ini ya. Jadi kalau K-nya bilangan positif, A pangkat negatif K itu sama artinya dengan A inverse pangkat K. Ini analogikan dengan di real ya, atau di rasional. Misalnya 3 pangkat min 2. Itu waktu di sekolah. Nah, kan artinya seper. Ya toh? Seper 3 pangkatkan 2, ya toh? Nah, itu kan sama aja dengan sepertiga, itu kan inverse dari 3, ya toh? Maka di sini samanya dengan A inverse dipangkatkan K, ya. Jadi arti dari pangkat negatif.
A pangkat min 5 itu adalah inverse dari A dipangkatkan 5. Gitu ya. Itu definisi pangkat negatif. Nah, ini sebenarnya Anda nanti kalau sudah merekol apa yang Anda dapatkan di pangkat itu, di bilangan real, itu ini hukum-hukumnya nanti mengikuti. Cuma nanti di grup kita berhenti pada pangkat bulat saja. Ya, 0, positif, negatif. Ya. Nanti pangkat rasional tidak didefinisikan. Ya, karena di grup nanti kita nggak bisa mengenal akar. Nah, di situ. Oke. Nah, kemudian ini kita harus membedakan antara notasi grup secara aditif dan grup secara multiplikatif. Paradigma tadi, pangkat tadi itu sebenarnya kita ambil dari perkalian, ya, pangkat. Bayangkan perkalian di bilangan real, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam grup aditif nanti ada analoginya. Nah, kalau perkalian itu dipangkat, kalau aditif tambah itu dikalikan. Ya, sebagai contoh ini. A pangkat 0 itu hasilnya identitas. Kalau dalam aditif, pangkat disebut pengali. 0 kali A. Ya. Contohnya grup aditif itu Z. Terhadap lambda itu aditif ya. Jadi kalau kita menulis pangkat, itu nanti pengalian di depannya. Ya. Zn, kalau N-nya sembarang itu adalah aditif juga. Ya. Nah, itu nulis pangkat pengali di depannya. Ini, A pangkat 1, ini 1 kali A. Nah, untuk catatan ini sebutan umum identitas ya. Ada orang yang lebih suka untuk multiplikatif, E-nya disimbolkan 1. Ya, yaitu generalisasi dari real, atau itu ya. Jadi, nanti untuk aditif 0, identitasnya, untuk real itu 1. Ada beberapa buku yang konsisten dengan itu. Tapi kalau di buku kalian lebih suka memakai E, ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, seperti tadi, ini adalah definisi tadi. Kalau di aditif, di multiplikatif ini bintangnya tadi kita ganti dengan kali. Ya, jadi ini A pangkat K tambah 1, ya A pangkat K kali A. Ini bayangkan aja di sistem bilangan real. Nah, kalau aditif, berarti pangkat sebagai pengali. A dikalikan K tambah 1. Itu hanya K kali A ditambah A. Demikian tadi, kalau pangkat negatif, ini perkalian. A inverse pangkat K. Ini bayangkan di sistem bilangan real, ini seper adalah ya. Nah, kalau di dalam aditif, pengali di depannya, min K kali A itu sama artinya K dikalikan negatif A ya. Karena inverse terhadap tambah itu negatif simbolnya ya. Kita sudah membicarakan itu di sistem bilangan bulat kemarin ya, negatif itu. Nah, ini nanti kalau operasinya jelas multiplikatif, kita pakai ini. Kalau jelas aditif, kita pakai paradigma ini. Tapi kalau tidak jelas, itu biasanya dijejer, kita pakai kaidah multiplikatif ya. Karena A dioperasikan B, kalau operasinya tidak jelas, general, itu ya AB gitu aja kan ya. Nah, itu berarti kita pandang sebagai multiplikatif. Itu biasanya, apa istilahnya, kaidah umum ya yang dipakai ya. Ini kita review biar nanti Anda nggak bingung. Nah, kemudian nanti hukum-hukumnya saya kira hampir sama dengan yang ada di bilangan real, ya. Ini artinya A pangkat sama aja X pangkat N, kalau di bilangan real itu seper X pangkat N itu ya, kalau dikalikan hasilnya 1 ya. Nah, tapi nanti membuktikan yang A nggak boleh dari yang P, karena diurutkan dia, ya. Karena sudah punya ini N ditambah min N 0, ya ya nggak boleh ya. Ini urutannya, harusnya ini dibuktikan dulu, baru dipakai untuk membuktikan yang B, kalau urutan seperti ini ya. Kalau A dibuktikan, baru dipakai untuk membuktikan yang B, baru kemudian dipakai yang C ya. Yang C. Yaitu ya hampir sama, pangkat dipangkatkan lagi. Nah, khusus kalau grupnya abelian ya, itu berlaku hukum ini, X kali Y pangkatkan N. Ini ada bintangnya harusnya ya. Sorry, ini tadi harusnya ada bintang. X bintang Y pangkat N adalah X pangkat N bintang Y pangkat N ya. Nah, kalau tidak komutatif nggak bisa. Kenapa? Karena ambil contoh kalau N-nya positif ya, itu X, Y dipangkatkan 3 saja, itu artinya XY, XY, XY. Untuk menjadi yang ini kan X dan Y harus ditukar kan? XY, X-nya harus ke depan ngumpul dengan X kan, supaya menjadi ini. Nah, itu kalau nggak komutatif nggak bisa kan, tukar tempat X dan Y. Nah, makanya hukum ini hanya bisa berjalan kalau grupnya komutatif. Contoh kalau bilangan ya, bilangan real non negatif, bilangan real tidak nol terhadap operasi kali,
komutatif. Makanya berlaku hukum ini. Ya, nanti kalau untuk grup-grup yang tidak komutatif, contohnya apa? Seperti kemarin dihidral, ya. Dihidral itu tidak komutatif. Itu nggak berlaku hukum yang itu. Apalagi nanti ketemu dengan fungsi matriks ya terhadap kali itu tidak komutatif, nggak boleh kita gunakan. Nah, ini nanti saya asumsikan Anda cukup mudah membuktikan, kalau tidak bisa dilihat, kalau di bukunya Galian nggak banyak ini ya. Anda bisa lihat bukti lebih lengkapnya di bukunya Gilbert ya. Gilbert itu ada, nanti silakan dicari ya. Ini kalau bingung boleh dikonsultasikan lewat diskusi di forum ya. Nanti akan kita pakai, karena sifat-sifat dasar ini nanti akan kita pakai dalam pembahasan tentang subgroup ya. Oke. Nah, kemudian ada terminologi yang lain yang nanti bisa akan banyak kita gunakan. Ini simbol ini biasanya kalau kita punya himpunan ya, himpunan A kemudian diberi pagar rekam mutlak itu kita baca apa? Jadi kalau ada himpunan A, di counting itu kan ada tuh. Mutlak. Kalau himpunan masa mutlak. Himpunan kalau diberi kardinalitas ya. Ada juga kalau di SMA menggunakan N itu ya, NA itu ya. Nah, mungkin kalau Anda kuliah kemarin mungkin di logika dan pembuktian itu muncul juga ya. Itu pakai tanda itu. Halo? Baru 3 semester yang lalu kan? Ya. Ya, mungkin di kuliah yang lain juga ada ya. Nah, jadi himpunan diberi harga mutlak itu kita baca sebagai kardinalitas dari suatu himpunan. Artinya apa? Banyaknya anggota. Nah, untuk grup artinya sama. Cuma bisa kita baca sebagai order group. Ya. Ya, maksudnya order group itu ya banyaknya anggota. Sebenarnya kalau sebagai himpunan kardinalitas. Tapi kalau sebagai grup kita baca order. Makanya simbolnya sama ya dengan itu. Tapi boleh juga disimboli semacam ini, OG. Ya. Order dari grup G. Ya. Bukan ODGJ ya. OG aja. Nggak bisa ditambahi. Nah, jadi order dari grup G. Kalau di bukunya kalian pakai yang ini ya. Pakai harga mutlak gitu ya. Itu order. Berarti ini banyaknya anggota. Kalau hingga, nanti kita sebut grupnya itu berorder hingga. Contohnya ZN itu hingga. Dihidral DN itu banyaknya anggota 2N hingga ya toh. Tetapi Z tak hingga ya, karena banyaknya unsur juga tak hingga ya. Tuh. Oke, nanti kita akan bekerja dengan notasi ini ya. Nah, kalau terhadap unsur apa arti simbol ini gitu ya. Nah, kalau kita punya unsur, order dari unsur itu adalah bilangan bulat positif. Kalau positif terkecil, kalau dipakai untuk memangkatkan bilangan, memangkatkan unsur itu hasilnya identitas. Ya, ya, ambil contoh. Kalau ya yang aditif boleh, kalau yang multiplikatif juga boleh. Yang aditif dulu. Misalnya kita punya Z6. Z6 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini saya menghilangkan tanda kurung yang saya pakai ya biar menyesuaikan juga dengan kalian. Di bukunya Pak kalian nggak pakai tanda kurung siku ya. Tapi Anda harus tahu bahwa ini sebenarnya kelas gitu ya. Kelas ekivalen. Nah, di sini berarti order dari Z6 banyaknya unsur dari Z6 itu 6. Ya. Nah, untuk masing-masing unsur, kita bisa mencari ordernya. Order 0 itu berapa, order 1 itu berapa, order 2 berapa, order 3 berapa, order 4 berapa, order 5 berapa. Nah, arti pangkat dalam aditif, ini kan grupnya aditif ya, itu adalah pengalih. Operasinya kan tambah ya. Berarti kan kalau 0 dikalikan 1 sudah 0. Identitas ya, berarti order 0 itu adalah 1. Ya. Nah, 1, sekarang lihat. 1 ditambah 1, itu berarti 1 pangkat 2, atau 2 kali 1. Itu hasilnya 2. 2 kali 3, 3. 2 kali 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 3 kali 1, 3 ya. Itu kan artinya 1 tambah 1 sama sebanyak 3 toh. Nah, 4
4, 5, 5, 6 baru ya. 6 kali 1 itu 0. Sebenarnya kalau diteruskan nanti 6, 12 kali 1 nanti juga 0. 18 kali 1 juga 0. Tapi kita ambil yang paling kecil, yaitu 6. Betul ya? Nah, berarti 6 itu adalah order dari 1. Nah, ini 1, ini 6. Gitu ya? Order dari 2, berapa? Halo, tadi ikuti. 2 tambah 2, tambah 2, 0. Nggak ada simbol 6, 0 ya. Ya, berarti 3 kali 2 itu 0. Nanti 6 kali 2 juga 0. Ya toh? 9 kali 2 juga 0. Tapi 3 adalah yang paling kecil. Berarti order dari 2 adalah 3. Kan paling kecil. 3. Ya, bisa ya, bayangkan. Nah. 4. Berapa 4? 3. 3 ya? 4 tambah 4 tambah 4, ya toh? 4 tambah 4 baru 2. Tambah 4 lagi 0 ya. Oh. 5? 6 ya. 5 tambah 8 sampai 6 baru 0 kan? Nah. Nanti kalau yang kali, kalau betul-betul kelihatan kali itu ya, saya ambil aja U. 2. Kalau U10. U10. Isinya apa saja U10? 1. Berapa? U10? 1. Halo? 3. 4, enggak, 5, 6, 7. Betul? 8 enggak, 9. Ya? Setuju? Tuh, ayo kemarin sudah disinggung dulu ya. UN. UN, kalau menurut definisinya yang ada di Pak kalian adalah bilangan asli kurang dari N dan relatif prima dengan N. Oh, loh, iya, loh. Baru kemarin ya. Baru pekan ini ngetaran nih kalau di rumah nggak dibuka lagi ya. Iya. Apa yang didiskusikan di sini hilang aja kan ya. Nah, dibuka lagi itu ya sampai rumah ya. Anda punya waktu lebih banyak di rumah loh, di luar kampus ya daripada di kampus kan ya. Ini 3 SKS di kelas cuma 3 jam. Di luar kelas Anda punya 6 jam. Iya, definisi SKS kan gitu ya. Iya. Yang 6 jam itu 3 jam untuk mandiri, 3 jam untuk terstruktur. Terstruktur misalnya Anda saya kasih tugas ya, mengerjakan yang di LMS itu ya. Nah, itu bisa memakai yang 3 jam. Yang mandiri 3 jam inisiatif Anda sendiri. Mau baca, mau mengerjakan soal lagi, silakan gitu ya. Nah, itu dipakai ya. Nah, sistem orang kuliah itu lebih banyak waktu mandiri, lebih waktu di luar kelasnya ya. Oke, itu ya. Jadi cari yang relatif prima dengan 10. Ya. 1. 2 enggak, ya. 2 itu dengan 10 GCD-nya 2, ya toh? 3 ya. 4 enggak, ya. Karena GCD-nya 2 dengan 10 ya. 5 enggak, karena GCD-nya 5 dengan 10 ya. Nah, 6 tidak, GCD-nya 2 ya dengan 10 ya. 7 ya. 8 tidak, 9 ya kalau diurutkan ya. Kalau dengan cara yang relatif cepat, lihat, kemarin sudah saya beri gambaran untuk Z 2025 kan. Nah, di situ 10 faktor primanya 2 dan 5. Berarti bilangan yang tidak dapat dibagi 2 dan 5, ya toh? 2 atau 5. Ya, gitu. Nah. Oke, jadi sini order dari U10 adalah 4. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau ini betul-betul pangkat, gitu. Ya. 1 pangkat 1 sudah 1. Berarti order dari 1, 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, berapa?
Berarti 3 pangkat 3, 27. 27 itu piro? 7. Terus 3 pangkat 4, 21, berarti 1. Ya toh? Berarti dari sini nanti order dari 3 adalah 4. Tuh. Ya. Ya, paham? Kalau di sini tadi memangkatkan dikalikan karena aditif. Nah tadi ya, kalau di sini pangkat betul-betul pangkat kalian ya. Nah kemudian untuk 7, 7 pangkat 1 7, 7 pangkat 2 berapa? 4. 7 pangkat 3 berapa? 8. 7 pangkat 4 ini tadi bener ya? Ini 4, oh salah. Dari sini salah, makanya terus salah. Oke. 9 ya, 4 dari mana? Ini 9. Terus 7 pangkat 3. Piro kon 6. 3. 3 ya? Ya. 3. Baru 7 pangkat 4. 1. Berarti order dari 7 adalah 4. 9 pangkat 1 9, 9 pangkat 2 1. Udah dari sini order 9 2. Ya. Oke. Nah, nanti silakan berarti banyak contohnya ya. Ini saya sampaikan karena nanti akan dipakai ya terminologi ini di dalam pembahasan berikutnya ya. Oke, nah sekarang kita baru masuk tentang substansi dari grup bagian ya. Nah Anda perhatikan ini fakta, beberapa fakta. Yang pertama, Z terhadap tambah kemarin sudah kita diskusikan itu adalah grup. Ya. Kemudian 2Z itu adalah himpunan bilangan genap. 2Z itu berarti 2 kali 2X, X-nya di Z gitu ya. Jadi sebenarnya notasi 2Z itu adalah penyederhanaan ini ya. 2Z itu adalah himpunan 2K, K-nya anggota Z ya. Itu adalah 2Z. Itu sama ini kalau sering kita sebut sebagai himpunan bilangan genap. Nah, kalau dalam proses tambah itu bisa kita periksa juga merupakan grup. Ya. Ya, nanti asosiatif ya. Kemudian ada identitas 0 di situ ya. 2 kali 0 kan ya. Nah, kemudian inverse-nya juga ada. Inverse-nya 2K ya min 2K kan ya. Nah, itu. Fakta yang kedua. Nah, kemarin sudah kita diskusikan R plus terhadap kali itu grup. Q plus terhadap kali juga grup. Nah, sekarang kesimpulan apa yang kita tarik di sini? Ini yang kiri dengan yang kanan sama-sama grup. Tapi yang menarik, yang di sebelah kiri, himpunan bagian dari sebelah kanan. Betul ya? Ya. 2Z itu bagian dari Z. Q plus bagian dari R plus. Betul ya? Ya, rasional itu bagian dari real kan? Nah. Ya, inilah konsep subgroup. Ya. Kita punya grup, tapi yang satu bagian dari yang kedua. Gitu ya? Nah, yang pertama ini kita sebut subgroup dari yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau dengan demikian, subgroup itu apa? Definisi formalnya. Ini ilustrasinya, dah. Nah, bagian. Ya, pakai bahasa formal. Bahasa formalnya apa? Himpunan bagian, gitu. Nah, jadi biasanya kalau di dalam definisi itu boleh kita menggunakan simbol ya, untuk memudahkan. Misalkan G itu grup. Ya, dengan operasi bintang, gitu ya. H himpunan bagian dari G. Nah, H itu disebut subgroup bila H itu juga membentuk grup terhadap operasi bintang. Oke? Ya, paham gitu ya. Jadi ada grup terus punya himpunan bagian dan himpunan bagian itu membentuk grup dengan operasi yang sama dengan yang di induknya, gitu ya. Nah, itu gampangannya begitu. Jadi kalau kita pakai bahasa formalnya sekarang, jadi misalkan G terhadap bintang ini grup.
Kemudian H itu bagian dari G. H disebut grup bagian atau subgrup jika ya bintang ini merupakan operasi di H dan H terhadap bintang membentuk suatu grup. Ya. Kenapa di sini harus ada tonjolan dulu bahwa bintang itu harus merupakan operasi di H? Karena ada kemungkinan operasi yang ada di himpunan semula belum tentu menjadi operasi yang pada di himpunan bagiannya. Contohnya, di Z kita punya himpunan bilangan ganjil. Operasinya tambah, ya toh? Nah, tambah itu di Z operasi, tetapi di himpunan bilangan ganjil bukan merupakan operasi. Mengapa? Karena hasilnya keluar dari himpunan bilangan ganjil, ya toh? Ingat definisi operasi kemarin. Hasilnya harus berada di himpunan itu juga kan? Ya, karena operasi pada A itu adalah fungsi dari A cross A ke A. Nah, kalau keluar dari A bukan operasi kan? Nah, jadi situ. Makanya di sini ada penekanan. Yang pertama, bintang ini harus merupakan operasi di H dulu. Kalau bukan, ya udah nggak usah diteruskan. Nggak usah diperiksa lagi ya nanti ya. Nah, buat apa diperiksa? Bukan. Jadi kalau kita disuruh memeriksa apakah himpunan bilangan ganjil itu merupakan subgrup dari Z, periksa dulu operasinya. Oh, bukan. Ya sudah, nggak usah diteruskan. Nah, kalau ya baru menurut definisi ini periksa terhadap operasi itu membentuk grup atau tidak. Dengan demikian, kalau kita memeriksa suatu himpunan bagian ini subgrup atau bukan, menurut definisi ini harus diperiksa pertama subset, kedua ini harus operasi di H, ketiga H dengan operasi bintang membentuk grup. Berarti ada 3 sifat kan guru ya, asosiatif, adanya identitas dan inverse. Jadi ada 5 yang harus kita periksa ya. Subset, operasi, dan syarat grup kalau menurut definisi itu. Contohnya tadi kalau 2Z adalah subgrup dari Z, berarti periksa. Pertama, 2Z adalah himpunan bagian dari Z, ya. Yang kedua, tambah merupakan operasi di 2Z, ya. Kemudian 2Z terhadap tambah periksa. Asosiatif, adanya 0 identitas, dan adanya negatifnya juga berada di situ. Nah, selesai. Gitu ya. Demikian juga tadi, Q plus merupakan subgrup dari R plus. Periksa. Pertama, menurut definisi ini, Q plus himpunan bagian. Ya, dari R plus. Yang kedua, operasi kali di R plus juga merupakan operasi kali di Q plus. Kenapa? Karena bilangan real positif, rasional positif dikalikan rasional positif juga merupakan rasional positif. Ya, makanya mendefinisikan operasi di Q plus. Oke, operasi ya. Terus diperiksa. Kemarin sudah kita periksa kan itu ya, merupakan memenuhi syarat grup, yaitu asosiatif ada, kemudian identitasnya 1, inversenya sepernya. Ya toh? Nah, itu. Berarti kalau menurut definisi itu. Jadi banyak yang kita periksa, ada 5 item. Ya toh? Nah, kalau Anda sebagai pelayan ini ngecek ada 5 item. Nah, biasanya dalam matematik kita perlu penyederhanaan. Itu nanti kita akan merumuskan teorema. Ini sebenarnya sudah pernah Anda coba sudah Anda jumpai di mata kuliah aljabar linear. Sebenarnya analog ya. Di aljabar linear elementer kan Anda mengenal konsep sub ruang. Ya kan? Halo, ingat? Aljabar linear elementer sudah kan? Semester kemarin. Ya, baru kemarin masa sudah lupa ya. Ya. Nah, sub ruang itu definisinya kan mirip ini ya. Himpunan bagian dari ruang vektor yang membentuk ruang vektor, ya toh? Betul? Iya. Nah, berarti kalau kita memeriksa sub ruang di sana, ya periksa aja. Himpunan bagian, kemudian operasinya ya masuk di sana, baik operasi tambahnya ataupun perkalian dengan skalar. Terus periksa syarat ruang vektornya, semuanya. Ada berapa banyak sifat itu? Suatu himpunan dilengkapi dengan operasi tambah dan perkalian skalar disebut ruang vektor kalau syaratnya bla 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 bla. Ada berapa? 10 kalau di bukunya buat Anton ya. 10 itu karena close-nya dimasukkan kalau di bukunya Waton ya. Close ya. Nah, kalau close-nya dikeluarkan jadi 8. Ya. Ada 8 sifat. Periksa. Tetapi di sana muncul teorema kan? Untuk menyederhanakan memeriksa apakah himpunan bagian itu merupakan sub ruang atau bukan, ya toh?
Nah, kalau nggak salah syaratnya tinggal himpunan bagian, tidak kosong, kemudian close under aditif, dan close under perkalian skalar. Ya toh? Berarti cuma 4. Daripada ngecek 10 tadi, 10 tambah himpunan bagian berarti 11. Ya toh? Ngecek 11, syarat cukup kita ngecek 4 dengan teorema. Ya. Kalau dengan teorema itu cukup dicek himpunan bagian, tidak kosong, kemudian close under, sebenarnya lebih cocoknya itu pengurangan ya di sana ya, pengurangan ya lebih cocok. Pengurangan sebenarnya tambah dengan inverse-nya, dan yang terakhir dia close under perkalian skalar, ya toh, dan skalarnya. Nah, itu ada teorema, nanti silakan dibuka kembali di bukunya Wat Anton ya. Nah, kita juga ada teorema seperti itu di tentang subgroup. Jadi kita sederhanakan yang tadi kita harus ngecek 5 ya. Himpunan bagian tidak kosong, terus syarat grupnya ada 3. Ya. Nah, sederhanakan. Nah, teorema ini populer dengan two-step test dan one-step test. Ya. Nah, jadi kalau saya lebih suka mendahulukan yang two-step test dulu, karena mereduksi itu kan dikurangi. Nah, one-step test nanti paling akhir, karena paling sedikit syaratnya. Tapi kalau di bukunya Galian, one-step test didahulukan, baru two-step test. Nggak masalah, itu masalah urutan. Kalau menurut Galian berarti one-step test dibuktikan dulu, baru hasilnya dipakai membuktikan yang two-step test. Kalau urutan yang di sini, two-step test dibuktikan dulu, nanti one-step test dibuktikan dengan menggunakan two-step test. Itu masalah urutan ya. Nanti kalau sudah jadi teorema, Anda bebas pakai kan ya. Nah, nanti kalau sudah di prakteknya untuk menguji apakah himpunan bagian nanti subgroup atau bukan, Anda boleh pakai definisi, boleh pakai one step test, boleh pakai two step test. Urutannya hanya untuk merumuskan, membuktikan gitu ya. Karena dalam matematika kan harus disiplin ya. Sesuatu yang belum kita buktikan nggak boleh dipakai gitu kan ya. Nah, makanya mengurutkan itu jadi penting. Tapi urutan itu suka-suka orang gitu ya. Nanti anak yang didahulukan boleh ya. Yang penting konsisten. Kalau sudah jadi teorema, bebas kita pakai. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita kemukakan yang two-step test. Dikatakan two-step test ada dua langkah pokok. Tapi nanti yang tidak pokok ada lagi tambahnya. Ya. Nah, yang tidak pokok itu adalah himpunan bagian dan tidak kosong. Yang pokoknya adalah 2. Ya. Nah, jadi sini kalau kita sudah punya himpunan bagian, jadi G itu grup, kemudian H itu bagian dari G, ini H, subset dari G. H itu merupakan grup bagian dari G jika 1 tidak kosong, 2 close under operation, dan 3 close under inverse. Ya. Nah, jadi sebenarnya two-step test, kenapa disebut two, itu yang pokok ini. 2 close ini ya. Close operasi dan close inverse. Ya. Itu katakan two step, 2 langkah. Ya, ini 2 ini ya, 2 langkah. Ini adalah pelengkap, tapi harus tetap kita lakukan dicek karena itu masuk dalam teorema, yaitu disebutkan subset satu di sini dan yang tidak kosong di sini. Berarti nanti kalau dalam prakteknya kita menggunakan teorema ini, kita harus ngecek 4. Subset, tidak kosong, close operasi, dan close inverse. Berkurang 1. Tadi kita kalau menggunakan definisi 5. Ya toh? Nah, terus kemudian kalau menggunakan ini cukup 4 ya, sebenarnya 4 langkah pokok. Nah itu, jadi lebih sederhana. Nah, sebelum kita membuktikan teoremanya, saya beri pakai ilustrasi untuk membuktikan. Contohnya tadi kita punya contoh 2Z himpunan bagian dari Z. Nah, kalau menggunakan two-step test, berarti yang kita periksa, nah ya ada 4 sebenarnya. Karena ini sudah masuk juga. Karena hanya harus subset dulu, ya toh. Nah, itu disebutkan. Bahkan ini muncul sebelum jika. Berarti baik langkah ke kanan maupun ke kiri ini dipakai gitu ya, tidak kosong. Subset. Nah, berarti yang pertama kita cek. Jadi, himpunan bagian itu simbolnya seperti lebih kecil ya. Kalau kita ingin nggak nulis grup bagian atau subset gitu ya, subgroup gitu ya, nulisnya gini, kita akan menggunakan 2Z, nah ya, oh ini Z. Ya. Nah simbolnya ini kalau kita pada konteks berbicara di dalam grup,
Ini kita baca subgroup, ya, untuk menyederhanakan. Daripada nulis panjang, subgroup atau grup bagian gitu ya. Ini kan lebih singkat, satu karakter. Kalau subgroup itu berapa karakter ya banyaknya? Lebih dari 3. Nah ini cuma satu karakter. Kalau untuk nyimpen data kan lebih hemat ya kan, satu karakter. Nah, jadi kalau menurut teorema ini, sebelum kita buktikan teoremanya, diberi ilustrasi pemakaian ya. Yang pertama kita buktikan himpunan bagian. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kalau saya ambil unsur di 2Z, bentuknya kan 2K. K-nya di Z. 2 kali unsur di Z, pasti di Z toh. Nah, dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa 2Z itu subset dari Z. Ini dari definisi, betul ya? Nah, ini dari, kita beri keterangan biasanya, dari definisi. Nah, kemudian yang kedua, kita buktikan tidak kosong. Buktikan tidak kosong, dalam himpunan tidak kosong, kalau dalam matematik, digunakan, kita tunjukkan ada anggotanya. Ada itu cukup ditunjukkan satu aja selesai, gitu ya. Nah, di sini menunjukkannya ini, 0, itu kan sama dengan 2 kali 0. Nah, ini kan anggota 2Z. Ya, 2 kali anggota Z ya. Nah, jadi di sini karena ada anggotanya berarti 2Z tidak kosong. Tidak kosong. Nah, kemudian yang berikutnya kalau saya ambil ini X dan Y itu anggota 2Z, kan bisa kita tulis X sama dengan 2K dan Y sama dengan 2L untuk suatu KL di Z, gitu ya. Nah, berarti X ditambah Y, nah gitu kan, kita tuh kan close under operation kan, itu A bintang B, berarti sini X tambah Y. Berarti kan 2K ditambah 2L, berarti 2K ditambah L. K dan L unsur di Z, berarti K tambah L unsur di Z. Dikalikan 2, berarti unsur di 2Z. Baru langkah keempat menunjukkan inverse-nya. Inverse-nya itu kan negatif ya. Nah, negatif dari X, gitu kan ya, itu kan sama dengan negatif dari 2K, bisa kita tulis sebagai 2 kali negatif K. Ya. Kalau K-nya di Z, negatif K juga di Z kan? Ya, berarti ini juga unsur di 2Z. Nah, berarti semua sifat yang dituntut dalam teorema ini terpenuhi, ya toh? Jadi, subset, tidak kosong, close operation, dan close inverse. Nah, jadi bisa kita simpulkan dengan menggunakan teorema ini 2Z subgroup dari Z, gitu ya. Ini pemakaiannya dulu ya. Jadi inverse di situ kita terjemahkan negatif kalau kita punya grup aditif ya. Nah, ini paradigmanya. Nah, sekarang bagaimana melihat buktinya? Saya kira nggak terlalu susah. Kalau dia subgroup pasti grup, ya toh? Kalau menurut definisi tadi ya. Jadi ini kalau yang kita baca yang ke sana. Jadi kalau diketahui hanya itu grup bagian, maka H memenuhi ini, ya. Nah, ingat bahwa kalau H itu grup bagian, berarti kesimpulannya H itu grup, kalau menurut definisi, ya toh? Nah, kalau grup pasti tidak kosong. Ya, pasti punya anggota kan? Nah, tidak kosong. Ini juga berlaku, betul ya? Karena grup harus punya operasi, close. Nah, inverse masing-masing unsur juga harus ada. Jadi, ini hanya konsekuensi saja dari H itu grup ya. Oke. Nah, justru sekarang yang bukti sesungguhnya itu yang sebaliknya. Nah, sebaliknya kita punya H itu bagian dari G, kemudian H tidak kosong, memenuhi 1, 2, 3 ini ya. Kita akan menunjukkan bahwa itu H subgroup. Subsetnya sudah ya. Jadi untuk membuktikan grup berdasarkan definisi, membuktikan subgroup berdasarkan definisi kan subset dan membentuk grup kan. Nah, berarti tinggal menunjukkan bahwa hanya itu merupakan grup. Syarat hanya grup apa? 1, asosiatif. 2, adanya identitas.
3, ada inverse untuk masing-masing unsurnya. Dari 3 syarat yang dituntut ini, yang jelas-jelas sudah ada yang mana? Yang ketiga, ya. Ketiga. Ini sudah diberikan ya di sini ya. Nah, ini sudah. Nah, asosiatif itu bisa diturunkan dari sifat induknya. Kenapa? Karena H itu subset dari G, betul ya? Nah, sesuatu yang berlaku pada seluruhnya pasti berlaku pada sebagian, betul? Ya. Kan operasi bintang sudah asosiatif di G, karena G group. Berarti sudah terpenuhi untuk semua unsur di G. Pasti di H juga terpenuhi, ya. Karena H itu bagian, alasannya karena H itu bagian dari G, maka sifat asosiatif yang berlaku di G pasti berlaku di H. Tapi nggak sebaliknya ya kalau yang kecil diperluas ya. Contohnya begini, mahasiswa UM semuanya punya jas alma mater, gitu. Anda mahasiswa bagian tuh ini ya. Nah, Anda itu mahasiswa misalnya Departemen Matematika. Nah, Departemen Matematika itu bagian dari UM. Nah, pasti dapat disimpulkan Anda harus punya jas. Gitu. Nah, karena itu wajib untuk semua mahasiswa, gitu ya. Dan seterusnya. Itu analoginya. Nah, jadi yang belum terbukti ya untuk menunjukkan dia H itu grup tinggal satu syarat, yaitu eksistensi identitas. Apakah H memuat identitas? Hanya itu ya, belum. Jadi di sini biasanya ada komentar, untuk membuktikan H itu subgrup harus dibuktikan H grup. Ya kan? Nah, agar H itu grup berarti ada 3 sifat. Asosiatif, eksistensi identitas, dan untuk masing-masing unsur di H sudah harus punya inverse. Nah, syarat ketiga sudah dipenuhi dari hipotesis teorema, ya toh? Nah, syarat pertama asosiatif itu diturunkan dari sifat asosiatif yang sudah berlaku di G. Berarti cukup, ya gitu ya, makanya cukup dibuktikan H memuat identitas, gitu ya. Jadi tinggal satu yang kita buktikan. Komentar itu biasanya kalau dalam bukti itu ditulis gitu ya. Oh, itu kenapa kok kita hanya membuktikan tinggal satu sifat, ya kan? Karena yang lainnya sudah dijamin, gitu ya. Nah, untuk membuktikan H memuat identitas, kita pakai ini. Yang pertama, H itu tidak kosong. Berarti H punya unsur. Berarti kita bisa mengambil salah satu unsur di H. Oke. Jadi ini buktinya. Ambil X di H. Ini mungkin karena H tidak kosong. Kalau hanya kosong, ngambil nggak ada. Kan? Ya. Ini kan dijamin H tidak kosong. Nah, kemudian menurut 3 apa? X inverse berada di H. Ya. Kemudian menurut 3, X inverse berada di H. Kemudian menurut 2, nah, X saya operasikan dengan X inverse, di situ kan A dioperasikan dengan B harus berada di H. X di H, X inverse juga di H. Berarti X dioperasikan dengan X inverse harus berada di H ya. Nah, betul. Padahal ini sama dengan identitas. Selesai. Ya. Tuh ya. Nah, jadi dengan demikian ketiga syarat yang diminta H itu sebagai grup sudah selesai. Berarti kesimpulannya H adalah grup. H grup kemudian himpunan bagian berarti subgrup, gitu ya. Berarti ini sudah boleh kita pakai untuk membuktikan tadi ya. Contohnya tadi seperti tadi itu membuktikan subgrup. Nah, kalau langkah ini kebanyakan, Mas Yan, disederhanakan lagi. Nah, ini cara pola pikir saya tadi ya, dari definisi paling banyak, kemudian two step dikurangi, nanti one step test paling akhir, paling sedikit gitu ya. Nah, dibuat one step, nanti idenya adalah menggabungkan syarat 2 dan syarat 3. Ya. Di sini kan kita hitung sendiri-sendiri. Close operasi sendiri, inverse sendiri. Nah, ini kalau dijadikan satu, close operasi dan inverse, nah, kita operasikan AB inverse, gitu ya. Kenapa? Karena kalau AB inverse, A-nya diganti identitas berarti B inverse. Masuk di H berarti syarat 3, ya kan ya. Nah, kalau B
B inverse-nya diganti B inverse inverse, itu kan jadi AB kan ya. Ya, B inverse diinverskan lagi kan B, ya toh? Nah, jadi sebenarnya itu adalah dua syarat kita jadikan satu one step test. Jadi oleh karena itu one step test syaratnya menjadi ini. Ini adalah gabungan dari dua syarat terakhir tadi. Jadi disebut one step test itu sebenarnya intinya di sini. Ya. Tetapi kalau mau kita pakai untuk membuktikan grup, nanti ada 3 yang harus kita buktikan. Subset, tidak kosong, dan ini, gitu ya. Nah, berkurang 1 langkah. Jadi lebih efisien. Nah, contohnya di sini tadi, ya. Kalau kita mau membuktikan dia subgroup dengan menggunakan two step test, langkah ini ya toh? Ini, oke. Kemudian ini ya. Nah, kemudian yang ini kita jadikan 1. Nah, ini. Jadi seperti ini tetap ngambil ini, kemudian tulis begini. Nah, yang ini kita ganti. Di sini langsung kita tulis X. Di situ kan X, Y inverse ya. AB inverse toh. Nah, sebenarnya AB inverse itu di sini adalah X ditambah Y negatifnya ya. Nah, A dioperasikan dengan inverse B toh. Operasinya tambah. Berarti sini yang kita hitung di sini, yang setelah ini ya, setelah nulis ini, berarti yang kita hitung adalah A ditambah negatif, X ya. X ditambah negatifnya B. Y, sorry. X ditambah negatifnya Y, gitu ya. Nah, jadi sini kalau kita tulis ulang, X-nya adalah 2K. Nah, negatif dari Y berarti negatif dari 2L. Ini akan menjadi 2K ditambah negatif L. Betul gitu ya? Nah, karena K dan L itu anggota Z, K ditambah negatif L juga anggota Z. Berarti ini anggota 2Z gitu ya. Nah, lebih sederhana, kita nulis 2 ini jadikan 1. Ya. Nah, itu. Kalau kita menggunakan one step test, jadi tinggal ini. Ini mewakili 2 langkah di sini. Ya. Oke, paham ya itu penyederhanaan. Nah, buktinya di sini yang one step test kita buktikan dengan two step test. Berarti untuk membuktikan dengan two step test, bagaimana kita dari satu syarat ini kita menghasilkan 2 syarat yang dituntut dalam two step test ya. Nah, berarti harus dibuktikan AB masuk di H untuk sembarang A dan B di H, kemudian A inverse juga harus masuk di H ya untuk semua A di H. Nah, kalau untuk membuktikan inverse masuk, berarti ini kan harusnya bantuannya dari sini. Kalau A-nya kita ganti identitas, berarti kan identitas kali B inverse, berarti kan B inverse ya. B inverse masuk di H. Nah, berarti kalau kita bisa membuktikan apa? Identitas berada di H, buktinya lebih mudah. Nah, berarti walaupun tidak dituntut itu namanya subproblem ya. Jadi kalau dalam menyelesaikan problem, kita bisa merumuskan subproblem. Jadi untuk membuktikan ini, kita perlu membuktikan dulu identitas masuk di H, gitu ya. Nah, walaupun nggak dituntut itu ya. Nah, karena kita menganalisa ini, untuk membuktikan inverse masuk di H kan mudah menggunakan ini kalau A-nya diganti identitas. Padahal di sini kan berlaku untuk A dan B di H, berarti harus menunjukkan bahwa E-nya berada di H, gitu ya. Paham ya? Itu namanya kalau dalam menyelesaikan masalah kita merumuskan subproblem, submasalah gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita membuat subnya. Oke. Jadi di situ yang pertama kita klaim bahwa identitas berada di H. Nah, pertama H tidak kosong, berarti kita bisa mengambil unsur di H ya. Kita seperti itu diambil X di H. Ini memungkinkan karena H tidak kosong ya. A dan B-nya dua-duanya kita ganti dengan X. Boleh toh? A-nya diganti X, B-nya diganti X ya toh? Jadi ini X dioperasikan dengan X inverse masuk di H. Ini berdasarkan syarat 3, syarat 2 ya. Betul ya? Ini berarti A-nya saya ganti X, B-nya saya ganti X ya.
Nah, ini anggota H, berarti ini juga identitas. Oke, identitas masuk di H. Nah, kalau identitas masuk di H, sekarang kita tunjukkan inverse dari masing-masing unsur berada di H. Nah, caranya ambil sembarang unsur, pakai itu, cara itu lagi ya. Nah, misalnya kalau saya ambil A di H. Nah, karena E-nya sudah di H, berarti kesimpulan kita E bintang dioperasikan dengan A inverse. Ya toh? Ini kan berarti tadi A B inverse, ya toh? Ini masuk di H. Nah, ini akan sama dengan A inverse ya. Berarti kalau saya ambil sebarang, nah berarti kesimpulannya A inverse masuk di H untuk sembarang A di H. Nah, sekarang membuktikan syarat kedua dari two-step test tadi, berarti AB. Ya. Nah, kalau saya ambil A dan B sebarang, nah, sekarang mau saya simpulkan nih, A bintang B yang mau kita tunjukkan kan, masuk di H. A bintang B bisa ditulis sebagai A bintang B inverse inverse. Ya, jadi B-nya di H, menurut yang sebelumnya ini berarti B inverse masuk di H toh. Nah, berarti syarat tadi kita ganti A dengan B inverse. Jadi kan B inverse di inverse kan, betul? Nah, paham ya? Nah, jadi ini tadi mula-mula A B inverse-nya kita ganti dengan B inverse, betul ya? Nah, jadi kenapa? Karena kalau B-nya sudah di H, menurut yang sudah kita buktikan sebelumnya, berarti B inverse kan berada di H. Nah, jadi ini sebenarnya kita gunakan hipotesis 3, tapi kita gunakan A dan B inverse, gitu ya. Ini masuk di H, selesai ya. Nah, jadi dengan satu kondisi yang ada di teorema ini bisa memenuhi dua kondisi yang ada di teorema sebelumnya, gitu. Nah, berarti two-step test terbukti dengan menggunakan one-step test terbukti dengan menggunakan two-step test, gitu ya. Nah, jadi sampai di sini Anda punya 3 cara untuk membuktikan suatu subgroup ya. Jadi boleh pakai two-step test, boleh pakai one-step test, atau boleh pakai definisi ya. Nah, di bukunya Pak Galian juga banyak contoh. Sudah dibaca belum? Contoh-contoh membuktikan subgroup yang menggunakan two-step test dan one-step test ya. Nih, sebelum saya lanjutkan, kita periksa dulu ya contoh yang ada di Pak Galian. Mudah-mudahan waktunya ada sih. Ya, ini yang two-step test. Nih, yang one-step test di atas. Kalau Pak Galian one-step testnya dulu. Nah, ini one-step test itu boleh. Nah, ini contohnya nih. Ini yang menggunakan one-step test. Nah, ini kalau kita punya sembarang G itu abelian grup dengan identitas E, H adalah himpunan X di G, X kuadrat sama dengan E. Nah, ini ambil ilustrasi. Tadi kita sudah kenal Z6. Kalau G-nya Z6, hanya apa ini? Ya. Itu cara memeriksa, Anda paham itu dikonkretkan gitu ya. Contohnya ini, example 4 ini kalau G-nya Z6 hanya apa? Saya tanya. Kalau untuk contoh ini ya, contoh ini kan abstrak ya, sembarang grup abelian hanya adalah unsur di G, kalau dikuadratkan hasilnya identitas. Nah, sekarang kalau saya ambil G-nya itu adalah Z6, hanya apa di situ? Saya tanya. Nah, kalau Anda nggak bisa nyari ini berarti nggak ngerti definisi itu, gitu ya. Itu cara ngecek paham tidak itu dikonkretkan gitu ya dalam struktur aljabar. Selama ini mungkin kebanyakan susah belajar struktur aljabar itu ya karena nggak ngerti yang dimaksudkan itu ya. Nah, buktinya kalau saya ditanya yang konkret malah nggak ngerti ya. Yang abstrak malah bisa. Ini abstrak ya.
Seperti ini, statement ini abstrak ya. Karena G-nya sembarang grup, ya, abelian, terus hanya adalah anggota G yang kalau dikuadratkan sama dengan identitas ya. Itu abstrak ya. Nah, sekarang saya konkretkan. Kalau ini cuma 6 anggotanya, masa mencari kalau yang di... Nah, ingat, ini aditif ya. Jadi kalau dipangkatkan 2 sama dengan identitas, berarti samanya kalau dikalikan 2 hasilnya 0. Betul? Itu ya. Tuh, itu cara mentranslate ya ke situasi yang ada di pertanyaan itu. Tadi ingat, masalah kaidah perkalian dan tambah ya, aditif ya. Nah, berarti ini samanya kalau 2x sama dengan 0 gitu ya. Nah, sini sama. Jadi kalau saya terjemahkan ini sebenarnya kan x anggota G ya. Anggota Z6, sehingga 2X sama dengan 0. Itu loh ya. Tuh, gitu menerjemahkannya ya. Apa saja? 0, masuk. Terus 3. Wis. Iya, saja. Ya toh? Jadi isinya cuma 0 dan 3. Nah, ini subgrup bukan? Iya, iya. Untuk grup kan isinya 0 dan 3 ya? Iya. Itu maksud teorema ini ya. Itu maksud contoh 4 ini. Nah, itu. Gitu ya cara memahami soal yang abstrak. Itu Anda bisa menerjemahkan yang konkret gitu ya. Nah, kalau gitu jalan gitu ya. Nah, kalau nggak begitu ya abstrak terus, susah dicerna. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya ya? Nah, kita di sini Pak Galian memberikan contoh menggunakan one step test ya. Nah, jadi kalau one step test tadi harus berapa yang kita periksa? 3, ya kan? Subset, tidak kosong, dan tadi AB inverse harus masuk di H untuk setiap A dan B ya. Nah, itu harus di. Jadi kalau ada tulisan di buku seperti ini, wah, itu kan nyambung terus gitu ya. Nah, itu biasanya susah dicerna ya. Nah, Anda harus bisa menerjemahkan. Kalau saya pointer ya, satu apa, 2 apa yang gitu ya. Nah, yang dibuktikan gitu ya. Didetailkan. Itu cara belajar. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa yang pertama subset. H itu subset dari G. Dari mana kita menyimpulkannya? Dari definisi H, ya toh? Lihat, H itu adalah anggota G yang demikian kan? Nah, berarti anggota H pasti anggota G dari definisi itu ya. Nah, jadi yang pertama sudah kita peroleh bahwa H subset dari G. Ini dari definisi. Nah, kedua, tidak kosong. Nah, bagaimana buktikan tidak kosong? Lihat. Itu syarat keanggotaan dia adalah kalau dikuadratkan identitas. Padahal identitas kuadrat sama dengan identitas. Berarti identitas masuk di H, ya. Nah, karena E kuadrat sama dengan E, maka E anggota H, betul ya? Nah, jadi H tidak kosong. Nah, baru berikutnya adalah kita buktikan dengan syarat yang utama, ya, yang disebut one step testnya. Nah, kalau saya lebih suka ya ini sebenarnya kan ambil A dan B di H pertama ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya akan ambil A, B di H. Yang akan ditunjukkan A, B inverse masuk di H, gitu ya. Nah, ini. Nah, bagaimana menunjukkan A, B inverse masuk di H? Berarti kita harus menunjukkan A, B inverse kalau dikuadratkan harus sama dengan identitas. Gitu. Jadi, di dalam benak kita sudah ada bayangan ya. Bagaimana kita menunjukkan ini, gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada. Oh, berarti nanti harus ditunjukkan AB inverse sama dengan AB inverse dikuadratkan
Ini yang menjadi tujuan kita, gitu loh ya. Nah, jadi kalau mau membuktikan itu harus tahu dulu arahnya kemana, biar nanti nggak trial error terlalu banyak gitu ya. Nah, dari sana berarti makanya kita perlu menghitung langsung A, B, inverse ya. Hitung langsung aja. Karena tujuannya ke sana. A, B inverse dikuadratkan kurang besar nih. Nah, kalau menurut definisi kan ini A, B inverse, A, B inverse. Nah, kemudian dengan menggunakan apelnya bisa ditukar, terus kemudian menggunakan asosiatifnya, ya. Jadi dengan menggunakan apel atau dan asosiatif nanti bisa kita gunakan ini. Jadi yang pertama diasosiatifkan. Ya. Ini diasosiatifkan dulu berarti A, B inverse ini digandengkan dengan A. Ini asosiatifnya ya. Nah, kemudian dengan apelnya ini bisa ditukar. Gitu. Ini ke sini asosiatif dengan apel berarti A, ini enggak kurung A, kemudian ini menjadi A B inverse. B inverse. Ini komutatifnya, kemudian kita asosiatifkan lagi A B inverse, B inverse. Jadi akan sama dengan A kuadrat B inverse dikuadratkan. Nah, ingat definisi pangkat negatif tadi ya. B inverse kalau dikuadratkan akan sama dengan B kuadrat inverse, betul? Ya, ini akan menjadi A kuadrat, ini menjadi atau ya sama aja. Ini menjadi sama aja dengan B kuadrat di inverse-nya sama, ya. Ini dengan itu. Ini menjadi definisi pangkat negatif tadi. Nah, ini akhirnya menjadi identitas, karena ini anggota H, berarti syaratnya kan A kuadrat identitas. Ini juga B kuadrat identitas. Ini kemudian yang di sini menjadi identitas inverse. Hasilnya identitas ya. Nah, jadi karena AB inverse dikuadratkan identitas, kesimpulannya AB inverse anggota A, gitu ya. Nah, gitu. Saya cuma memperjelas saja ya. Kalau membaca itu kurang jelas. Harusnya sudah jelas ya, harusnya. Nah, ini contoh yang ada di bukunya Pak Galian ya. Nanti contoh yang lain banyak ya. Yang menggunakan, saya ganti ya, yang menggunakan two step, contoh yang two step. Ini masih ada. Ini yang gunakan one step, yang saya carikan. Nah, nanti one step ada lagi nih, Anda coba ya, periksa. Saya coba yang gunakan two step test. Tapi ada satu teorema lagi yang belum saya bahas dan pengantar ke depan ya. Nah, nanti silakan dicek lebih jauh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bekerja dengan grup hingga? Nah, nanti teoremanya bisa diserahkan lagi ya, teorema tadi. Kalau yang one step test, two step test tadi general. Ya, hingga boleh, tak hingga juga boleh. Nah, sekarang khusus kalau kita kembali ke slide, kalau finite ya ini ya. Nah, ini ya. Finite subgroup test hingga. Jadi ini teorema ini hanya kita kenakan pada grup-grup hingga. Contohnya Z6. Z6 itu hingga. Ya. Z6 itu hingga. Nah, untuk ngecek ini misalnya, apakah H ini subgroup atau bukan dari Z6? Nah, kalau menurut teorema ini cukup dicek close-nya saja. Ya. Nah, selain jelas itu tidak kosong ya, himpunan bagian tidak kosong. Jadi itu implisit ya, bagian tidak kosong itu mesti harus dicek dulu ya. Nah, tapi syarat utamanya cukup close saja, inverse-nya nggak perlu dilihat. Oh ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa ini 03 ini subgroup atau tidak, kita buktikan. Close itu kalau hingga mudah dengan gunakan tabel, ya toh? Contohnya ini 03 cukup ditabelkan 03 ditambahkan, operasinya akan tambah ya
Nah, ini 0, 3, 3, 3 tambah 3, 0. Nah, lihat ini hasilnya cuma 0 dan 3 saja. Berarti ini close. Ya. Kali kalau menurut teorema ini, sampai di sini dapat ditunjukkan bahwa 0, 3 adalah subgroup. Jadi kita nggak perlu melihat inverse-nya. Apakah inverse-nya berada di situ atau tidak, gitu ya. Contoh lain, misalnya kita punya di Z6 0, 2, 4. Ya, toh? Apakah 0, 2, 4 subgroup? Nah, lihat ya. Tinggal dicek saja. 0, 2, 4. Di Z6. Kita cukup ngecek apakah terhadap operasi tambah 0, 2, 4 close gitu ya. Kalau teorema ini. Tabelkan aja. 0, 2, 4. 0, 2, 4, 2, 4, 0, 4, 0, 2 ya. Nah, kita tambah. Jadi kita lihat hasilnya ini variasinya cuma 0, 2, 4. Berarti berada di himpunan yang semula. Nah, ini juga close. Nih, seperti ini ya. Berarti 0, 2, 4 isinya himpunan yang isinya 0, 2, 4 merupakan subgroup dari Z6. Nah, jadi kita nggak dipusingkan dengan memeriksa inverse. Jadi sebenarnya baik di one step test maupun two step test masih mempermasalahkan inverse, ya toh? Nah, jadi kalau hingga tidak. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, jadi sebenarnya kalau ingin membuktikan dari definisi tadi atau dari teorema, kalau kita bawa ke teorema two step test, ini sudah terpenuhi kecuali satu syarat, yaitu inverse, ya toh? Kalau two step test kan syaratnya subset tidak kosong, kemudian close, dan satu lagi close inverse kan ya. Nah, ini kan close operasi saja. Berarti harus kita tunjukkan bahwa inverse-nya juga berada di H. Gitu ya. Nah, jadi kalau H itu hingga, kita punya G-nya itu hingga, H itu himpunan bagian tidak kosong dan tertutup, kita jamin inverse-nya juga masuk di H. Inverse masuk di H. Nah, bagaimana cara menunjukkan inverse-nya masuk di H? Ya. Kita gunakan kehinggaan tadi. Jadi kalau saya ambil misalnya X berada di H, kan akan kita tunjukkan X inverse berada di H, gitu ya. Nah, sekarang lihat. Kalau X berada di H, perpangkatan dari X semuanya akan masuk di H, betul ya? X pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Itu semuanya masuk di H. Dengan kata lain, himpunan X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya, ini pasti subset dari H, betul? Kenapa? Karena H close terhadap operasi. Ya, dipangkatkan itu berarti kan dioperasikan terus kan ya. Nah, sekarang hanya hingga, betul ya? G-nya hingga. Ya. H, terus kemudian H itu subset dari G ya. Nah, kesimpulan kita apa? Ya, karena H itu juga subset dari G, maka ini kan subset dari G. G-nya hingga, berarti himpunan ini harus hingga. Betul ya? Jadi himpunan ini X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya adalah hingga. Nah, apa kesimpulannya kalau itu hingga? Berarti nanti ada dua pangkat yang berbeda tapi nilainya harus sama. Betul? Paham nggak? Kalau ini ternyata beda semua, kan berarti terus nggak akan pernah habis. Kontradiksi dengan ini hingga. Nah, paham? Berarti ada I dan J, misalnya anggota Z plus I, mungkin saya asumsikan yang I lebih kecil dari J ya. I kurang dari J, sehingga X pangkat I
sama dengan X pangkat J, betul? Jadi karena ini hingga, berarti nanti misalnya nanti akan ada dua unsur yang pangkatnya beda, tetapi hasilnya sama. Artinya ada yang berulang terus ya. Kalau nggak begitu, kan terus berbeda terus ya. Kalau berbeda terus, tak hingga. Bertentangan dengan itu hingga. Nah, dari sini berarti kesimpulan kita X pangkat J dikurangi I sama dengan identitas. Ya. Nah, karena J-nya lebih besar dari I, maka J dikurangi I positif kan? Berarti nanti ini bisa diubah menjadi, ini menjadi X saya kalikan dengan X pangkat J min I min 1. Nah, berarti ini inverse dari X ya. Jadi nanti X inverse akan sama dengan X pangkat J min I min 1. Nah, berarti inverse dari unsur terjamin. Jadi sebenarnya nanti inverse dari unsur perpangkatannya aja. Contohnya di sini. Ini mudah saja. Inverse dari 2 apa? 4. Sebenarnya 4 itu adalah perpangkatan dari 2 aja kan? Ya, 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2 kan ya? Nah, nanti inverse dari 4 itu adalah 2. Ini coba 4 pangkatkan hasilnya kan 2. Gitu ya. Nah ini, sebenarnya idenya dari situ. Ya. Jadi kalau hingga tidak perlu ngecek inverse nanti ya. Dalam teorema cukup kita cek close operasinya. Kalau hingga ngecek close itu mudah, pakai tabel saja. Kalau hasil di tabel nggak keluar dari himpunan itu berarti close gitu ya. Nah, contohnya tadi. Oke. Ini nanti khusus untuk yang hingga-hingga bisa langsung kita gunakan teorema yang khusus lebih sederhana. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, ada penjelasan Pak Heri yang kurang jelas, atau Anda membaca di ringkasan Pak Heri itu terus bingung gitu ya. Sekarang belum terjawab di sini, tanyakan. Saya harapkan sudah nggak bingung lagi. Tadi waktu membaca awalnya masih bingung, nah sekarang nggak ya. Nah, terus ada sedikit bagian akhir pengantar untuk masuk ke diskusi pekan depan ya. Nah, diskusi pekan depan itu saya beri pengantar dulu sedikit untuk nyambungnya ya. Kita menggunakan pangkat tadi ya. Nah, itu definisi. Ini, kalau tadi di contohnya Pak Galian itu yang dikumpulkan yang pangkat 2 saja. Tapi di sini kita A-nya kita fixkan, tapi semua perpangkatan dari A kita kumpulkan. Ya. Jadi ini A pangkat N kita kumpulkan semuanya. Ya. Nah, contohnya kalau di sini, ini bisa kita anggap sebagai perpangkatan dari 2. Gitu. Dari 2 pangkat 0, 0. Ya. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 0 lagi. Ya. Jadi sebenarnya 0, 2, 4 bisa kita pandang perpangkatan dari 2 semua ya. Nah itu. Tapi karena berulang, ya sebenarnya pangkatnya semua pangkat bulat gitu ya. Tapi kalau nanti tak hingga itu pangkat bulat ini akan banyak gitu ya. Nah ini. Nah, yang seperti ini nanti dapat ditunjukkan bahwa perpangkatan dari A ini akan membentuk subgroup. Ya, subgroup. Nah, yang membuktikannya ya dengan menggunakan teorema tadi, bisa menggunakan subgroup test ya. Nah, pakai yang two step test ini mungkin ya mudah. Karena kalau saya ambil itu jelas subset dari G, karena perpangkatan semua masuk di G ya. Subset tidak kosong, ya A pangkat 0 itu identitas. 0 itu kan anggota Z, berarti identitas masuk di A tidak kosong. Nah, kemudian close under operation dan close inverse-nya bisa kita tunjukkan. Jadi kalau saya punya X dan Y berada di situ, jadi kalau saya ambil X dan Y itu anggota ya H, sebut saja di situ ya.
Berarti X itu bisa tulis sebagai A pangkat N, dan Y itu bisa saya tulis sebagai A pangkat M. Ya, untuk suatu N dan M berada di Z. Nah, kita bisa menggunakan hukum-hukum eksponen tadi. Yang pertama kita klaim dulu bahwa inverse-nya masuk di H. X inverse itu sama dengan A pangkat N diinverskan. Ya. Berarti ini sama saja dengan A pangkat negatif N, by definisi ya. Nah, karena kalau N-nya berada di Z, min N kan juga berada di Z kan? Jadi ini juga anggota H. Nah, sekarang kalau AB, X dan X kali Y, nah, A pangkat N dioperasikan dengan A pangkat M, berarti A pangkat N tambah M. N dan M-nya berada di Z, N tambah M juga berada di Z. Berarti ini juga berada di H. Nah, jadi menurut two-step test tadi, H ini merupakan subgroup dari G. Nah, ini yang disebut dengan subgroup siklik yang dibangun oleh A. Generatornya A, simbolnya itu. A di sini. Contohnya ini tadi. Nah, kita punya Z6 yang ini tadi. Nah, kita punya di Z6 ini dibangun oleh 2. Ya. Isinya adalah 0, 2, 4. Ya. Yang dibangun oleh 3 ini sebenarnya sama aja dengan dibangun oleh 3. Isinya cuma 0 dan 3, ya. Ya, ini yang disebut dengan grup siklik, ya. Yang dipangkatkan itu disebut dengan pembangun atau generator. Nah, itu subgrup siklik. Nah, sekarang apa itu grup sikliknya? Nah, kalau grup siklik itu adalah grup yang bisa ada generatornya. Jadi seolah-olah G itu dipandang sebagai subgrup atas dirinya sendiri merupakan siklik gitu ya. Contohnya di sini Z6 ini siklik. Kenapa? Karena dia bisa digenerate oleh 1. Coba 1 kalau digenerate itu akan menghasilkan semua unsur Z6. 1 bangun jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada ya. Generate oleh 1. Nah, di situ ya. Jadi Z6 termasuk contoh dari grup siklik. Karena ada unsur di Z6 yaitu 1, kalau dipangkatkan menghasilkan semua unsur yang ada di Z6. Ya. Berarti Z6 dapat dibangun namanya di 1. Nah, jadi konsep ini nanti akan kita diskusikan lebih jauh pekan depan. Ya, ini pengantarnya aja ya, pengertiannya dulu ya. Nanti bagaimana cara mencari pembangunnya yang lebih umum dan seterusnya, itu nanti adalah lebih ramenya Jumat pekan depan aja ya. Nah, di situ. Nah, jadi setelah pengantarnya Anda nanti bisa baca di bukunya Pak Kalian ya. Itu kelanjutannya setelah subgroup, di situ topiknya tentang subgroup siklik ya, grup siklik ya. Nah, itu pengertiannya. Oke. Ya, ini hanya untuk memancing aja ya. Nah, biar jangan memancing di air keruh gitu ya. Memancing. Jadi nanti persoalannya adalah eksistensi dari pembangunnya. Itu yang menjadi permasalahan ya. Contoh yang sederhana, Zn ini konkret Mas Yan ya, dan hingga itu mencarinya. Nanti Anda bisa coba yang sudah familiar tadi U10 tadi sudah terlanjur diekspos. Itu siklik apa tidak gitu ya. Nah, sementara ini kita cobai satu-satu, mungkin kalau kita nggak bisa nebak gitu ya. Nah, termasuk di sini apakah selain 1 itu ada lagi yang lain. Nah, kalau kita belum punya alatnya ya dicoba aja semuanya gitu ya. Idep-idep apa bahasa Jawanya. sambil mencari subgrup sikliknya semuanya ya. Nah, ini ada sedikit waktu ya. Biar nanti nggak ada ganjelan di sini.
Nah, contohnya di Z6 ini kalau kita cari semua subgrup sikliknya, gitu ya, yang dibangun oleh 0 isinya 0 saja. Dibangun oleh 1 tadi jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dibangun oleh 2 isinya tadi cuma 0, 2, 4. Dibangun oleh 3 isinya 0, 3. Dibangun oleh 4 apa? 0, 4, 2. Setelah itu 0 ya. Dibangun oleh 5 0, 5, 5 terus 4 ya. 5 tambah 5, 4. 4 tambah 5, 3. 3 tambah 5, 2. 2 tambah 5, 1. 1 tambah 5, 0 kembali. Nah, jadi sebenarnya ini kejawab. Ini sama dengan Z6, ini juga sama dengan Z6. Nah, jadi sini sebenarnya pembangunnya nggak tunggal. Ada lagi selain 1. Jadi Z6 adalah grup siklik, pembangunnya 1 atau 5. Gitu ya. Nah, sementara ya ekspornya ini, kita kan belum punya alat ya, nanti alatnya pekan depan kita cari. Nah, tadi sudah terlanjur diekspos U tadi, jadi nggak penasaran, yang sudah terlanjur diekspos dituntaskan. U10 tadi ya. Nah, kebetulan biar ada yang gambarannya yang kali ya. Tadi ini kan tambah. U10 tadi anggotanya adalah 1, 3, 7, 9 ya. Nah, kalau kita generate 1, hasilnya cuma 1 saja, betul ya? Ini perkalian loh ya. Perkalian modulo 10. Kalau 3, 1, 3, 3 kali 3, 9. Ya. Kemudian 9 kali 3, 7. 7 kali 3, 1 ini. Nah, ini sama dengan U10 ya. Nah, siklik paling nggak ada di sini. Kalau 7, 1, 7, 7 kali 7, 9, 9 kali 7, 3. 3 kali 7, 1. Ya. Ini juga U10. Sekarang kalau 9 di-generate, 1, 9 kali 9 sudah 1. Ini ya. Nah, jadi U10 sebenarnya juga siklik dibangun oleh 3 atau 7. Jadi U10 itu bisa ditulis ini sama dengan juga, nah gitu ya. Ini kebetulan dua-duanya pasti siklik. Nanti Anda diperiksa UN itu enggak selamanya siklik ya. Nanti ada N tertentu yang menghasilkan tidak siklik. Caranya sebenarnya diperiksa semuanya itu. Nanti kalau tidak ada yang menghasilkan sama dengan UN-nya ya, itu enggak siklik ya. Kalau ZN, saya jamin kalau operasi tambah, semuanya pasti siklik. Minimal 1 sebagai pembangun, ya toh? Kalau ZN, nanti bisa ditunjukkan. ZN itu kalau grup terhadap tambah pasti siklik dengan pembangun 1. Tapi kalau UN, tidak mesti. Ada yang siklik, ada yang tidak. Nanti Anda bisa cari yang tidak siklik yang mana. Kebetulan U10 ini siklik ya. Kebetulan. Kalau enggak seluruhnya kan berarti pas kebetulan. Kebetulan dengan kebenaran sama enggak? Katanya betul sama dengan benar. Tapi kebetulan enggak sama dengan kebetulan dengan kebenaran beda. Pahlawan kebenaran dengan pahlawan kebetulan beda juga. Oke, kalau sekarang wis tuntas ya. Jadi biar nggak penasaran yang tadi nampak di sini itu kok nggak dituntaskan. Tadi kan kebetulan sudah nampak Z6, nampak U10 ya. Sekalian diilustrasikan. Nanti Anda biarnya mencari yang lain ya, biar punya bayangan lebih lengkap. Terus nanti teori-materinya bisa kita kembangkan pekan depan. Silakan. Kalau muncul pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya asumsikan jelas. Ya. Jangan sampai blas ya.
Nanti nggak bertanya ternyata blas, nggak nyantol sama sekali gitu ya. Iya Pak tadi tidur. Enaknya memang jam-jam segini tadi ya. Iya tadi habis sholat Jumat gitu ya. Biasanya tidur gitu harus masuk ya. Itulah perjuangan ya. Nah, kita harus mengalahkan sesuatu dalam berjuang itu. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dikalahkan dalam berjuang ya. Nah, itu akhirnya bermakna perjuangan. Saya dulu sampai ngelawan ngantuk. Nah, jadi nanti kalau nggak lulus, wah berbahaya gitu ya. Nah, itu jadi perjuangan itu harus dikenang juga beratnya gitu ya. Nah itu biar kita menghargai dengan hasil kita. Oke, kita ketemu lagi pekan depan dengan diskusi tentang grup siklik ya. Nah, saya berharap Anda juga sudah sempat baca-bacalah walaupun belum sampai tuntas gitu ya. Minimal nyambung dikit-dikit ya. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.